say he fights for justice. Lustful? Yes, lustful. But everyone knows his mark. There's only one man. It isn't just one man that died. It's Zorro. Keren gak barusan tuh? Itu adalah cuplikan dari, tepuk tangan lo. Tepuk tangan dulu biar rame. Itu barusan adalah sebagian cuplikan dari The Mask of Zorro ya. Karena kalau Zorro kekerenan buat gue. Baru belajar sekarang juga. Thank you banget Ray. Sekarang tepuk tangan dong buat Ray. Silakan duduk Ray. Oke, halo semuanya pemirsa setia dari Sportif seputar dialog inspiratif ya. Di mana kita bakal ngobrol-ngobrol sama atlet DKI yang pastinya keren-keren abis. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial dari cabur Anggar. Tepuk tangan dulu. Dan sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Coach, biasa ya, kita biar semangat, biar ngobrol yang asik. Yel-yel dulu. Salam olahraga, Jaya, Jakarta, 1, dan Papua, ayo Bung, Robin kembali. Oke, dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan ngobrol-ngobrol asik bareng dengan tamu spesial hari ini dari cabur Anggar. Boleh dari coach ini deh coach, mangga coach perkenalkan diri dulu. Nama saya Indriawan, pelatih Anggar DKI Jakarta dan juga pelatih Ladapon. Oke. Terima kasih. Mantap, Coach Indriawan ya. Berikutnya ada siapa ini? Kenalkan, nama aku Safira Nadia Renara, biasa dipanggil Ray atau Reina. Saya atlet foil woman di Pelada. Anggar ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton via Instagram Live ataupun juga Facebook Live ya, kita hari ini mau ngobrol nih tentang masa depan atlet gitu Coach. Karena kalau saya perhatiin ya, waduh bunyi apa nih barusan? Karena kalau gue perhatiin ya, sekarang itu banyak banget ya orang tua yang pengen menjadikan anaknya seorang atlet. Ya. Kalau saya nggak tahu mungkin ntar Coach bisa cerita ya. Kalau dulu mungkin ibaratnya atlet itu kayaknya susah gitu ya Coach ya. Tapi sekarang itu atlet itu jadi berbeda. Nah, seperti apa sih bedanya? Kenapa sekarang banyak orang yang ingin menjadikan anaknya seorang atlet? Mari kita ngobrol-ngobrol. Mau nanya dari Ray dulu deh. Ray, ini sekarang usia berapa? Aku 17 tahun. 17 tahun. Tahun 18. Sudah belajar Anggar dari umur berapa? Aku dari kelas 5 SD. 5 SD. Jadi sekitar 6 tahunan. Oke, berarti 5 SD sudah belajar Anggar. Kita 5 SD masih main gobak sodor nggak sih? Iya, galasin, main gundu, main benteng. Mentoknya situ doang. Tapi seorang Ray sudah dari kelas 5 SD sudah belajar Anggar. Kenapa Ray mau belajar Anggar? Ada rasa ketertarikan. Oh, ada rasa tertarikan karena kan tapi kan Anggar itu kan nggak ini ya, nggak banyak gitu yang paham yang ngikutin gitu ya. Kenapa Anggar? Untuk awalnya ya, tahu Anggar itu pertama penasaran. Dari lihat di Senayan, Jakarta, itu ada banyak yang latihan atlet-atlet Anggar. Aku penasaran gitu dan ada rasa ingin coba. Oke. Jadi aku memutuskan untuk ikut latihan secara rutin sambil masuk bergabung ke salah satu klub Jakarta. Oke. Oke. Tapi kalau boleh cerita nih awal-awal latihan itu gimana? Maksudnya kan Anggar itu kan tadi kita lihat tadi barusan ya, dia pakai lumayan loh ini. Ini bukan gimmick ya, ini beneran besi deh. Ini bahan apa coach namanya coach? Baja ya? Wah baja, keras nih. Ini kalau kita pentung lumayan nih berasa nih. Ada yang mau cobain nggak? Dipentung dikit ya pentung ini. Keras nih ya. Gimana tuh awal-awal Ray latihan dengan menggunakan, kan kayaknya ngeri gitu ya coach ya. Itu gimana awalnya, apakah sakit-sakit dulu apa gimana mungkin? Kalau dulu kan masih kecil ya, jadi itu megangnya itu merasa berat gitu ya. Oke. Terus makin lama latihan terus, jadi udah biasa gitu megangnya. Oke. Maka dari itu aku sering latihan. Tapi kalau misalnya kena gitu, misalnya kena besinya gini, gimana? Sakit nggak?
Awalnya mungkin nangis ya. Oh ya, nangis dulu. Pertama kali. Iya, iya. 5 SD ya kan? Lama-lama udah biasa. Oke. Berdarah. Apa berdarah juga bisa ya? Wow. Kalau keluarnya sampai parah. Oh, lumayan ya berarti ya. Tapi kita ke Coach Indriawan dulu nih sekarang. Coach Indriawan, kan saya dapat info nih, kalau rupanya Coach Indriawan sama Ray ini satu kakak. Jadi, satu kakak ya? Iya bener dong gue. Jadi atasnya itu Coach Indriawan, di bawahnya itu ada Ray-nya di situ ya. Atau bisa kita bilang ayah kandung ya, Coach, betul ya? Coach mau nanya Coach, itu kok anaknya boleh Coach dikasih dimain anggar gitu? Kan tadi, biasanya apalagi anak perempuan gitu ya. Itu kan biasanya kan main Barbie ya. Kalau kita inget ya, kecil. Ini kok dikasih besi begini gimana Coach? Awalnya sih memang kita latihan di Senayan. Nah, saya punya klub Jakarta Fencing Club itu di bawah naungan Pemprov DKI. Oke. Sering latihan di Hall B dulu di Senayan. Oke, OB. Nah, ini sering ikut tapi nggak pernah latihan. Emang saya nggak mau ayo latihan nggak. Oh, oke. Pokoknya saya ngajar melatih kebetulan klub saya itu dia ikut sering lari aja lari. Lama-lama suatu saat dia begini, Ray ini Pak, aku mau latihan. Pinjam senjatanya. Oke. Oh, mau latihan boleh. Ya, silakan gitu kan. Nah, saya nggak khawatir karena kan saya tahu safety-nya anggar gitu. Karena ada bidang sasaran yang harus dilindungi. Betul, betul. Kepala juga ada masker, jadi saya pikir aman. Iya, iya. Karena saya sambil guyon, kalau kamu nggak mau ketusuk ya tangkis. Oh ya bener juga sih, bener juga. Itu nggak guyon, itu nggak guyon ya Coach. Itu emang bener. Logika juga begitu ya. Ya, kalau nggak mau ketusuk, tangkis. Jangan mau ditusuk, harus tangkis. Oke, gitu ya. Tapi nggak takut tuh Coach, anaknya apalagi kan perempuan gitu kan, cantik gitu kan, terus nggak takut nanti mungkin lecet-lecet gitu, skincare kan mahal ya sekarang ya kalau skincare tuh ya. Apalagi tadi bicara sampai berdarah, pernah sampai berdarah? Rey, biasanya apanya berdarah? Rey? Ya, jangan buat tusuk dari lawan ya. Lawannya keluar kaget gitu ya, paling paha gitu. Tapi kan pakai pelindung, masih bisa berdarah juga? Masih bisa. Nah itu nggak, maksudnya gini Coach, apalagi mungkin dari mamanya Ray ini nggak protes tuh, anaknya perempuan kok dikasih main besi-besi begitu gitu kan? Kebetulan ya itu, kalau untuk yang bahaya saya pikir ada safety-nya, tapi kalau yang sedikit-sedikit ya wajar lah. Makanya itu kembali lagi, jangan mau ketusuk. Oke. Nah inilah olahraga bela diri. Gitu. Oke. Itu satu lagi boleh ditambahkan, kenapa sih kita bolehkan, kamu kan perempuan. Ya. Kalau dengan olahraga bela diri ini kalau ada apa-apa kamu bisa ambil. Itu bener juga ya. Apalagi sekarang kan banyak begal gitu ya. Kalau ketemu Ray itu salah sasaran namanya. Iya, iya. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman semua yang nonton di Instagram Live dan juga di Facebook Live, boleh banget ya kalau mau ikutan nimbrung, mau nanya, mau ikutan komentar, akan saya bacain. Oke, terus tadi setelah udah mulai aktif latihan gitu kan, kapan pertama kali akhirnya memutuskan, oke, saya akan mendalami dan konsentrasi di sini? Itu pas kapan? Kan aku ikut latihan kan nggak sekali 2 kali. Aha. Udah mulai rutin, bener-bener udah ada rasa ketarikan itu dan rasa pengen banget deh jadi atlet. Akhirnya aku jalanin terus sampai sekarang. Oke, tapi kalau dari segi ayah ya, dari segi siapa, sosok seorang ayah gitu ya Coach, itu ada nggak sih kekhawatiran, misalnya apakah jangan-jangan nanti sekolahnya jadi terbengkalai, apalagi juga biasanya kalau bapak mah cuek ya kadang-kadang ya, kadang-kadang bukan apa Pak gitu, kita kan juga bapak juga ngerasain ya kadang-kadang kita lebih, bisa dibilang lebih nekat kalau untuk urusan anak, tapi kan biasanya kalau seorang ibu ya, terutama yang lebih apa ya, lebih berhati-hati gitu, pernah nggak terpikir, wah ntar sekolahnya gimana gitu, gimana Coach? Terima kasih. Kebetulan di Anggar itu latihannya sore. Oh, oke. Sore hari. Jadi pulang sekolah latihan jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi nggak ada mengganggu sekolah. Oke. Jatuh. Jadi dari mamanya Ray juga sama sekali nggak pernah ngomel nggak Ray? Nggak pernah ya? Oh, mungkin papanya yang pernah diomelin kali ya? Nggak tahu juga kita. Tapi nggak pernah ada masalah ya? Ada masalah karena bisa diatur waktunya. Oh iya. Ray BTW anak berapa? Satu dan satu-satunya. Oh, oke, luar biasa. Berarti anak semata wayang, tapi memang langsung di apa ya? Berarti dipercayakan untuk memegang besi ini ya Coach ya? Namanya apa Coach ini Coach? Foil. Foil, ini namanya foil ya. Oh iya. Iya. Oke. Oh boleh dipasang dulu. Kalau apa namanya
Ray sendiri ya itu mulai ikut kompetisi resmi umur berapa? Ada cerita lucu nih. Nah boleh. Tar dulu setelah yang berikut ini. Oh nggak ada ya, belum ya? Oh belum ada iklan ya, belum. Sorry. Nah ya, itu kode. Jadi kalau ada yang menonton mau sponsor boleh banget ya. Monggo gimana ceritanya? Jadi aku itu kan baru latihan 2 mingguan. 2 mingguan itu kan termasuk baru banget ya. Dan pada saat itu kebetulan ada perlombaan internasional namanya Spark di Singapura. Oh di Singapura. Jadi aku baru 2 minggu itu nekat langsung ikut perlombaan di Singapura itu internasional. Wow. Terus? Iya. Dan apa ya, bener-bener masih baru, dibilang masih baru. Dan lawan-lawannya tuh udah terbilang apa ya, udah jago lah ya, udah lama gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Walaupun belum menang sih. Iya, karena baru 2 minggu juga ya. Kalau menang malah kita bingung nih kalau bisa menang. Malah aneh. Itu waktu itu berarti coach emang mengizinkan baru latihan 2 minggu, oke nggak apa-apa lah. Untuk dapat pengalaman gitu kali ya. Iya. Tapi coach sorry, kalau dari coach Indriawan sendiri dulu atlet sebelum melatih? Atlet. Oke, berarti tahun berapa tuh coach kalau boleh tahu? Sama ya tahun 90. Tahun 90-an masih aktif ya. Oke, terus apakah memang coach Indriawan merasakan sesuatu di waktu itu waktu coach masih merasa sebagai apa? Masih menjalani sebagai seorang atlet? Apakah coach merasakan sesuatu yang membuat coach pokoknya ntar anak gue mesti anggar juga? Sebenarnya saya bukan tipe orang yang memaksakan kehendak. Oke. Tapi kalau untuk pribadi saya, olahraga ini melatih kita untuk konsentrasi. Fokus, konsentrasi, disiplin, karena harus tepat waktunya. Ya. Latihan juga, ya kan? Akurasi. Oh, nah, bener, itu fokus berfungsi, ya. kalau sekolah itu akan berpengaruh gitu. Oh, bener. Tapi Ray ngerasain nggak? Jadi lebih fokus gitu kalau mungkin gurunya lagi ngajar gitu kan jadi lebih fokus tiba-tiba nggak mungkin juga sih. Ya, Nah, tapi ngerasa nggak itu ngebantu gitu di sekolah? iya sih, lebih fokus. Lebih fokus ya? Iya. Oke. Nah ini kita mau ini dulu nih, ada pertanyaan menarik nih dari Kanaya Dosta. Aku mau nanya dong, pernah kepikiran nggak sih buat berhenti di tengah jalan? Waduh. Jangan nih, takutnya kalau di tengah jalan ntar tabrak dari belakang. Iya kan? Nah mungkin maksudnya adalah berhenti jadi atlet gitu kali ya. Pernah nggak? Sejauh ini belum pernah dong pastinya. Belum pernah. Karena aku merasa masih ada target yang belum aku capai. Dari dapat prestasi-prestasi gitu-gitu. Oke. Masih banyak lah, jalan aku masih panjang. Oke, berarti sama sekali. Tapi kan namanya atlet itu kan latihan berapa kali? Seminggu. Setiap hari. Iya. Latihan gitu kan. Iya. Nah itu emang nggak ada tuh misalnya bosen atau jenuh gitu loh. Mungkin kadang ada rasa bosan gitu ya. Tapi aku mikir ini tuh suatu kewajiban. Oke. Karena kan aku juga sebagai atlet, ya kewajibannya pasti selalu latihan dong. Oke. Dari coach juga, nah ini juga mungkin menarik nih ya. Kadang kalau misalnya kita bicara coach tapi juga bukan merangkap, kebetulan adalah seorang ayah begitu ya. Itu kan pasti ada dong coach dikit-dikit ngerasa oh ini anak gue nih gitu. Nah mungkin coach bisa cerita coach gimana cara coach bisa memanage kapan saatnya Ray akan dianggap sebagai seorang anak yang harus disayang, dilindungi. Tapi sebaliknya kapan menjadi seorang coach yang harus bisa dibilang cukup keras lah dan disiplin untuk melatih. Gimana coach yang bagi-bagi? Oke, sebenarnya seorang pelatih itu bukan ditakuti. Jadi kita melatih pada saat latihan tidak membedakan itu anak atau siapa, itu tetap murid atau atlet. Oke. Jadi kita latih sesuai usia, sesuai kemampuannya. Jadi kita tahu kalau usianya sekian, latihannya ini. Oke. Kalau senior ya harus berat gitu. Jadi ada porsinya. Oke. Jadi pada saat latihan nggak ada tuh apa gitu, nggak ada. Oh, berarti nggak. Ibaratnya nggak ada istilah anak emas gitu. Nggak ada. Pas gitu ya. latihan sama. Tapi Ray pernah nggak, misalnya kita dapat ya namanya kan orang kalau yang ya bisa bilang sirik sama kita gitu kan, pernah nggak sih Ray mah enak anaknya coach misalnya, pernah nggak ada pelakuan kayak gitu? Kalau yang ngomong kayak gitu, enak-anak coach itu pasti ada. Oh, pasti ada ya. Tapi menurut aku itu kelebihan ya. Jadi kan aku dapat keuntungan sendiri bisa latihan lebih gitu ya. Jadinya, di rumah pun iya. juga ya, tapi nggak mendapatkan keringanan gitu nggak ada dong pastinya. Enggak. Kalau kesalahan habis. Habis. Udah. Justru kalau dihukumnya di rumah juga ya. Iya. Oke, ya Ray,
hari ini kamu makan malamnya cuma 2 sendok ya. Karena tadi kamu kurang bener latihannya. Enggak bisa banget ya. Oke. Jadi intinya memang nggak ada apa itu spesial, perlakuan spesial gitu nggak pernah ada ya coach ya. Oke coach, sebelum aku mau lanjut lagi nih, ada hal yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara, tadi kan saya sempat nyinggung di awal ya coach ya. Seorang coach Indriawan adalah seorang atlet tahun 90-an. Nah kemudian sekarang dijalani oleh Ray, ya diteruskan gitu ya. Ada perbedaan nggak coach? Yang dirasain waktu dulu, zamannya coach Indriawan masih aktif sebagai atlet, sama Ray sekarang? Kalau menurut saya sih perbedaan ada pastinya. Apa tuh coach? Kalau dulu kita tuh peralatan itu susah. Jadi senjata patah apa kita sambung. Oh serius? Serius. Mau latihan itu kan senjata luar ya. Kalau sekarang mudah. Udah gitu yang murah juga ada yang buatan Cina. Oke. Jadi ada yang buatan Eropa yang bagus, memang beda rasanya. Tapi yang Cina juga kalau mau latihan senjata utuh ada dan murah. Nah kebetulan yang tadi kenapa dulu saya sebagai orang tua sama anak, kalau dulu kita usaha sendiri ya. Kalau sekarang fasilitasi, ayo latihan pakai senjata ini. Itu untuk berarti secara apa ya ibaratnya support secara materi dan dalam tanda kutip sarana begitu lebih ya. Mungkin zaman dulu masih harus nyolong-nyolong di material ya coach ya. Senjata patah disambung. Ingat. Berarti di rumah punya mesin las sendiri tuh coach. Lumayan kan paginya buat latihan, sorenya buka bengkel las. Lo keren dong. Itu lumayan loh berarti. Oke, berarti artinya sekarang lebih ngerasa lebih tersupport ya dari Koni juga lebih ini ya. Alhamdulillah ya. Oke, terus ada lagi nih yang nanya nih. Ini sebenarnya udah dibahas tadi, tapi boleh kalau mau diperdalam lagi ceritanya dari zhr.padlh. Agak susah bacanya. Aku mau nanya dong Kak Ray, kenapa memutuskan buat jadi atlet? Nah, tadi kan udah dibahas di awal. Tapi mungkin sekali lagi mungkin boleh diobrolin, diceritain ya buat para viewers, buat penonton semua. Di antara sekian profesi gitu ya, atau sekian pilihan gitu, kenapa memilih sebagai seorang atlet? Apalagi kan kalau zaman-zaman dulu kan gitu ya coach ya, punya anak jadi apa gitu, misalnya jadi tentara gitu. Gue mau ngomong takut gak enak. Bukan gue ngomong ya tadi, buat yang gak denger katanya gitu ya. Tadi siapa tuh? Mas Kiki yang ngomong biasanya barusan. Jadi dokter katanya gitu ya, bukan saya yang ngomong ya. Tapi kenapa kok jadi atlet? Kalau dari dulu aku emang suka ya olahraga. Itu aktif semuanya dari bocil ya, kecil. Jadi fisik tuh sebelum ikut tangga tuh suka ikut. Jadi kalau olahraga gini pasti mau gitu loh. Tertarik banget. Dan apalagi kalau di olahraga anggar ini kan jarang ya, nggak semua orang tahu gitu. Jadi lebih dikit peminatnya mungkin ya. Jadi maka dari itu aku milih untuk jadi atlet anggar ini. Gitu. Tapi kepikiran nggak ini akan sampai kapan? Sampai aku bisa dapat target yang aku mau sih. Targetnya apa sih? Yang pastinya berprestasi dan dapat penghargaan ya, apalagi di internasional. Terus bisa ikut SEA Games, Asian Games sampai ke Olimpiade. Oh, amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Ray. Nah, ini juga ada nih, berikutnya juga penting nih, dari Ursabila. Hai Kak, aku mau nanya bagaimana cara kakak ngatur waktu latihan anggar, sekolah, dan juga hobi. Hobinya apa nih? Hobinya main anggar lagi. Waduh, cuma sekolah sama anggar doang berarti. Hobinya apa? Aku aktif dance juga. Wih, kok jadi pengen ngeliat ya? Aduh, ini gimana nih? Dance apa nih? Dance apa yang? Modern dance sih. Aduh. Nanti tolong ya, kita buat satu ini lagi ya, segmen lagi habis ini ya. Khusus Ray. Gimana ngaturnya? Kalau sekolah kan aku dari pagi ya, jam 6.30 itu udah di sekolah. Terus sekolah terus sampai sore jam 3. Jam 3 aku sekolah, langsung lanjut ke latihan ke Matramannya Jakarta Timur sampai malam itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 sampai oke. Ya, untuk latihan jam 5. Oh, latihan jam 5. Ya, sampai jam 9, 8. 4 jaman lah ya. Untuk hobi paling aku di waktu luang sih. Waktu luang kayak istirahat atau lagi libur. Biasanya aku nyempetin. Ini dance-nya emang beneran dance yang sampai ikut klub gitu kah? Atau di rumah-rumah aja, di depan TikTok gitu kan misalnya? Oh, beda lagi ya bukannya? Kalau buat grup gitu paling ekskul ya, ekskul di sekolah. Oh, emang ekskul sekolah. Tapi aku juga suka cover-cover sendiri di Instagram gitu. Share-share. Instagramnya apa boleh kali? Instagramnya apa biar kelihatan gitu kan? Ya. Instagramnya apa, Re? Reina_.
Renes underscore. Oke. Jadi tetap bisa ya ngatur waktu ya. Nah tadi nih ada lagi dari Kezia underscore Aura. Kak mau tanya dong target yang lagi mau dicapai saat ini apa? Mungkin tadi kan udah dibahas sedikit nih internasional, kemudian apa tadi beberapa penghargaan. Bisa lebih spesifik nggak Rey? Apa yang lagi benar-benar dalam jangka dekat ini, yang terdekat dan juga mungkin yang jauh? Untuk yang terdekat ini pastinya PON ya. PON ya. PON, Oke. ya, PON yang dapat emas. Amin, pastinya. amin. Terus juga aku juga ada dapat tiket untuk ikut kejuaraan Asia Kadet Junior. Oke, Tapi keren. karena ditunda ya karena Covid. Covid ya. Jadi ya itu sih target terdekat. Terus Oke. kalau selanjutnya yaitu games, Asian Games. Sampai ke Olimpiade ya. Yang kita Iya. doain lah mudah-mudahan Rey bisa mencapai targetnya Amin. ya. Amin. Keren banget. Oke, kita kembali lagi ke obrolan kita nih sama coach ya, Coach Indriawan sama Rey. Ini kita kan bicara masa depan atlet ya. Berarti kan kita bicara ke depan nih, jauh ke depan. Di bayangannya Rey sendiri nih, nanti apakah Rey akan menjadi atlet sampai benar-benar pensiun? Ya, saya kan misalnya kan juga nggak mungkin dong habis misalnya masuk Olimpiade nih, langsung udahan gitu. Ah, yang penting ngicip Olimpiade kan kita nggak mau begitu ya. Tapi kalau di kepala Rey sendiri nanti Rey sampai usia 40 atau 30 tahun deh misalnya deh. Itu apakah masih latihan atau mau jadi kayak papa begini atau gimana? Kalau aku ya secara fisik masih mampu, pastinya aku masih mau lanjut. Oke. Walaupun udah mencapai target, Oke. pastinya aku mau tetap lanjut. Oke. Kalau aku juga ada niat terdalam gitu ya, mungkin bisa lanjutin. Berarti ngelatih juga gitu. Ya, Tapi ada ini nggak apa ya, ada plan lain gitu ya? Contoh kan sekarang juga masih SMA ya, coach ya. Iya. Artinya kan abis ini bakal kuliah nih. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Udah kepikiran belum ntar mau ngambil apa kuliahnya? paling pengennya sih kedokteran di UI. Oh, oke. Kan saya ngomong ya. Kenapa mau jadi dokter kalau boleh tahu? Ya, kayak pengen aja dari dulu. Oh, Dari berarti dulu emang dari dulu ya pengen, pengen dokter ya. Tapi mungkin memang nanti ya, mungkin nanti akan kita lihat ya coach ya seperti apa ke depannya gitu kan. Tapi kalau dari coach sendiri, kalian kan dari bayangannya Rey. Kalau dari coach Indriawan sendiri, melihat Rey yang saat ini kelas 2 SMA gitu ya, masih ada di aktif Anggar gitu kan. Dari coach bayangannya Rey dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan akan seperti apa? Kalau buat di olahraganya Anggar ini kan olahraga Anggar ini usianya itu bermacam-macam sampai masa pensiun itu namanya apa? Dari kadet, junior, senior, Veteran. sama Veteran. veteran juga ada. Ada ya? Ya, jadi di luar negeri pun ada kejuaraan. Jadi di luar ada kejuaraan veteran. Umur berapa coach veteran? Veteran itu ada yang 40 ke atas, 50 ke atas, itu ada. Jadi dan kebetulan profesional semua kalau di luar ya, ini dokter, pengusaha. Jadi di Anggar itu memang sabornya tuh setelah mereka kerja setelah Masih? pulang kerja iya masih Oh, berarti bisa latihan. dong ya? Iya, jadi kalau sebenarnya kamu dilanjut ada veteran juga. Berarti saya jujur aja ya pas awal-awal Rey bilang mau jadi dokter gitu, saya agak mikir, ntar gimana ya sekolah dokter tapi sambil Anggar, dan rupanya ada ya. Banyak atlet-atlet Anggar yang jadi dokter. Wah. Banyak. Wah bener-bener. Anak buah saya juga jadi dokter. Kenapa dulu gue nggak Anggar ya? Mungkin lebih gampang masuk dokternya kali ya. Oh, karena gitu saya pikir mesti fokus gitu, nggak juga ya? Enggak juga. Bisa. Oh, oke, Olahraga berarti ini ya bisa. didoain supaya lancar dan tetap karena Amin. tapi dari coach sendiri tetap pengen Rey kuliah profesi kan, maksudnya? Ya. Kalau saya sih karena begini, di olahraga ini kan juga seperti sekolah, kebetulan SMA-nya juga melalui jalur prestasi. Oke. Yaitu melalui prestasi medalinya. Oh. Jadi orang-orang sibuk susah ini pakai jalur prestasi bisa. Bisa ya. Kan ada jalur prestasi sekolahan itu. Heeh. Kuliah juga memang kalau prestasinya bagus itu dapat beasiswa. Termasuk kedokteran juga Oh, ada doktoran sih saya juga rasa ada. ya. Ya makanya itu saya pikir bisa menunjang Iya. sampai maunya atletnya itu sendiri gitu. Iya benar-benar dan Kalau memang masih bisa ngatur waktunya mau silakan. betul. Dan saya rasa memang di kedokteran ini juga ngebantu sih. Jadi kalau misalnya kita mau nyuntik gitu ya, nyuntiknya udah begini. Wih. Dari jadi dari jauh pasiennya baru datang di pintu nih ya, belum apa-apa belum berbaring udah ditusuk dulu gitu. Wah, saya langsung sembuh. Jadi, wah keren juga. Saya baru nggak artinya memang bisa ya enggak. Karena di kepala kita tuh kayaknya kalau seorang anak berlatih secara serius, maka dia ujung-ujungnya harus jadi pelatih.
atau jadi atlet sampai pensiun gitu ya. Tapi nggak begitu ya Nggak coach ya? begitu. Oh, oke, ini Bahkan membuka juga hidup profesional juga ini olahraganya membuka mata saya sekali nih ya. Berarti memang apa namanya benar-benar nggak saling berlawanan lah Iya, gitu ya, tidak betul. saling mengganggu. Oke, ada pertanyaan menarik nih dari Ika Reinara ya, coach. Mungkin buat Coach Indriawan. Bagaimana menyiasati latihan yang aman saat pandemi begini? Gimana coach? Tadi kan coach juga dibilang ya bahwa latihan itu kan pakai Kevlar, pakai masker ya. Iya. Berarti dari sebelum pandemi udah pakai masker nih sebenarnya nih Anggar nih. Tapi gimana coach sekarang selain saat pandemi seperti ini? memang agak sulit di masa pandemi ini untuk latihan. Tapi kita harus mengikuti protap dari pemerintah. Ya. Dari Pora kita mesti swab antigen memang. Jadi atlet itu masalahnya ke tempat latihan, dari rumah ke tempat latihan. Di perjalanannya itu yang agak sulit. Makanya mohon kerjasamanya orang tua untuk membantu bagaimana misalnya diantar, ya, tapi dalam keadaan sehat maksudnya. Oke. Jadi si atlet memang sehat, dan kita juga nggak banyak-banyak. Kita dari waktu Senin sampai Sabtu kita bagi Iya. gitu. Oke. berapa gitu, berapa orang. Jadi jangan berkumpul juga. Betul, gitu. betul. Dan Betul. dan Anggar juga ini ya, meskipun ini masuk bela diri nggak sih coach sebenarnya Anggar? Iya, Masuk betul. ya. Olahraga bela diri. Tapi beda dengan let's say misalnya kayak gulat gitu ya. Kalau gulat kan jelas tuh kontaknya kan emang erat banget gitu kan, saling apa namanya, ya bergulat lah begitu. Tapi kalau Anggar kan mungkin ada jarak ya yang mesti apa gimana coach? Itu Sama. Tapi di Anggar itu, nah itu dia, karena COVID ini peralatan semua harus milik sendiri. oke. Seperti glove, Ya, benar. masker, semuanya. Jadi nggak boleh pinjem-pinjeman. Termasuk senjatanya juga punya sendiri. Nggak boleh ya, benar. Ya tetap begitu selesai cuci tangan, pulang harus dibersihkan, Oke. disanitizer gitu. Itu Iya. harus wajib Iya. untuk mencegah COVID. Jadi tetap latihan ada. Tapi sejauh ini aman coach untuk Insya Allah aman. Insya Allah aman ya, sejauh ini Iya. masih belum pernah ada ya. Oke. Begitu ya mungkin dari Ika Reinara ya bisa sedikit menjawab ya. Jadi memang sekarang serba mesti kreatif lah gitu ya. Mesti kreatif di mana kita bisa mencoba untuk mencari cara lah begitu. Oke, kita lanjut lagi coach ngobrol. Artinya ini sekarang Reinara nih udah kelas 2, sebentar lagi kelas 3 dan akan ada SPMB. SPMB itu apa sih sekarang namanya? Masih SPMB nggak sekarang namanya? Apa sih sekarang kalau mau masuk kalau kuliah? Karena gonta-ganti mulu. Ya kan SPMB, SNMPTN lah apa. Kalau mau masuk kuliah namanya apa sekarang? SNMPTN. Nah, itu udah biasanya kan udah mulai ada bimbingan-bimbingan nih. Karena kan kelas 2, kelas 3 tinggal setahun lagi kan. Itu ada nggak sih bimbingan-bimbingan sekolah yang mungkin diikutin sama Ray? Kayak bimbel ya. Bimbel. Kalau aku sih lebih milih buat belajar sendiri di rumah. Oh gitu. Iya. Kenapa? Aku merasa aku mampu untuk Wih. belajar sendiri. Iya. Tapi boleh nanya nih ya. Gimana prestasinya Ray selama ini di sekolah? Lumayan bagus. Karena ada ayahnya ya. Jadi ngomongin tapi nggak pernah. Hah? Iya. Saya kalau ngomong yang ini ntar bahaya. Tapi kalau apa maksudnya selama ini masih bisa ngikutin dengan baik, Pasti. nggak masalah ya. Tapi Ray kalau ada masalah ngomong nggak sama ayah? Pasti sih. Aku kan terbuka ya orangnya. Aha. Pasti aku curhat-curhat kalau ada something. Oke, termasuk urusan sekolah gitu ya. Iya, pasti. Oke, jadi nggak ada masalah ya untuk itu. Dan tadi belajar sendiri ke cover tuh untuk persiapan. Kan suka ada tuh ya kayak bimbel-bimbel gitu ya. Bimbel-bimbel buat ini masih ketolong ya untuk cover ya. Karena aku emang dari dulu ya SD nggak pernah ikut bimbel. Oke. Jadi udah biasa aja gitu. Bisa ngatur sendiri gitu belajar. Tapi emang bener ya, ini secara penelitian ya, secara riset, itu dikatakan bahwa orang yang aktif latihan fisik, itu dia otaknya lebih encer sebenarnya. Beneran, ini udah ada studinya gitu kan. Saking encernya suka keluar lewat hidung. Jadi, enggak, korek kuning. Ini kok gue pilih sendiri sih? Enggak, tapi beneran. Jadi orang-orang, Ini dokter yang ngomong loh. iya. Dokter yang ngomong. Beneran, jadi udah ada risetnya dan memang dikatakan secara fungsi kognitif ya, fungsi otak itu jadi lebih tajam otaknya. Jadi mungkin itu yang selama ini menolong Ray supaya tetap bisa. Makanya kenapa buat orang tua yang mungkin nonton gitu ya, bener banget sih, saya setuju banget sama tadi Coach Indriawan bilang bahwa asalkan mungkin pintar bagi waktu ya Coach ya, Betul, gitu. harus Jangan pintar sampai bagi waktu. jangan, Sama makanannya juga ya. oh iya, recovery-nya, tidurnya segala betul. macam. Iya. Karena gini, banyak orang yang mikirnya kalau anak gue jadi atlet atau jangankan atlet deh ya. Sekarang kan juga banyak nih kayak klub-klub amatir gitu, maksudnya klub-klub yang nggak pengen jadi atlet. Itu mau masuk sana tuh suka ragu orang tua. Karena mikirnya nanti anak gue belajarnya gimana gitu ya. Padahal kalau misalnya bisa diatur kapan belajar, kapan latihan,
latihan tadi akan menunjang fungsi otaknya dan perkembangannya juga ya. Tepuk tangan tuh. Gue ngomong sendiri tepuk tangan sendiri ya Allah. Oke, jadi dan tadi ditambah lagi ada jalur prestasi ya coach ya. Iya, ada jalur Sekarang tuh event dan memang iya, saya juga zaman dulu, ya tua banget gue zaman dulu. Zaman saya sekolah kedokteran, saya juga punya teman dari daerah masuk karena beliau adalah seorang atlet daerah. Jadi emang sangat membantu banget sebenarnya coach asalkan tadi pinter-pinter ngatur waktu. Oke, ini banyak banget nih pujian nih dari fans-fansnya Ray kayaknya. Keren, Ray Jong Seong. Ini apa? Kenapa Ray Jong Seong? Ini kayaknya pecinta ke drama juga nih. Iya. Iya, Nam Dosan atau Hang Ji Pyong nih kayaknya. Yang mana nih? Kok gue tahu-tahuan sih? Enggak, saya nontonnya Waikiki bukan startup. Wow. Kenapa? Emang Ray suka nonton Korea? Aku dua-duanya K-drama sama K-pop. Waduh. Tapi ini menarik ya, maksudnya berarti anak SMA yang sedang mempersiapkan sekolahnya untuk kuliah, atlet anggar yang memang berlatih hampir setiap hari, tapi masih ngikutin perkembangan K-drama dan K-pop. Kapan tidurnya itu? Kayaknya Ya malam. malam tidurnya. Iya. Berarti masih sempet ya, Ri? Kan hobi aku tuh salah satunya juga K-pop itu. Di dance, modern dance, aku bisa cover K-pop, lagu-lagu K-pop. Oke, Ya, jadi itu oke. masuk lah. Di post Instagram ya? Ya. Oke, jangan lupa ya di follow ya. Habisnya juga mau ngeliat penasaran. Terus, sorry, kalau sosialnya gimana? Maksudnya pergaulan sama teman-teman selain di luar anggar ya? Apakah Ray juga punya teman-teman yang mungkin teman main lah, teman nongkrong gitu? Pasti dong. Ada. Ada. Berarti tetap nongkrong juga masih ya? Masih keburu ya? Waktunya masih ada ya? Iya, tapi sebelum pandemi ya. Oh iya, Kalau sebelum sekarang pandemi. kan Ini bicara sebelum pandemi. nggak boleh. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Iya. Enggak. Berarti masih sempet ya? Iya. Oke. Selain Wow. itu juga teman-teman online banyak. Dari Instagram. Iya, Instagram atau yang K-pop itu. Itu suka bikin itu ya, apa fanbase gitu ya? Waduh, Emang apa favoritnya apa kayak dramanya? K-pop lebih Oh K-pop, sorry. kayaknya. K-popnya apa? Enhypen. Tahu nggak lu pada? Gue juga nggak tahu. Oke lah, tapi pasti itu keren ya. Oke. Ikatan. Saya tahunya ikatan kangkung. Ikatan jas saya nggak tahu. Iya ini juga ada nih, Ray Yenjun. Ray Yenjun tuh siapa lagi ya? Kok banyak sekali nama Koreanya ini. Oke lah kalau begitu. Sebelum kita tutup nih saya mau mungkin dari coach dulu deh, Coach Indriawan, mungkin ada sedikit pesan gitu ya buat orang tua mungkin. Karena tadi kita tahu bahwa orang tua sekarang banyak yang pengen anaknya jadi atlet, tapi juga mungkin satu sisi lain banyak yang takut kalau jadi atlet masa depannya jadi suram gitu. Mungkin Coach Indriawan bisa kasih sedikit apa ya, ujangan gitu ya atau pesan ke sana. Oke, untuk para orang tua jangan khawatir kalau anaknya ikut olahraga, otomatis dia akan mendapatkan banyak ya, seperti sportif, disiplin waktu, ya kan, jadi fokus, ya. Jadi banyak keuntungan. Jangan khawatir seperti contoh olahraga anggar ini, memang olahraga dulu katanya mahal, sekarang tuh jangan khawatir, pemerintah membiayai. Kalau betul. prestasi, pemerintah DKI tidak segan-segan membiayai. Iya. Itu aja. Mantap. Terima kasih Coach, dan mungkin Ray ada ini Ray buat teman-teman nih yang atau adik-adik ya. Karena di sini kan banyak kan kakak Ray gitu. Kayaknya mungkin adik-adiknya banyak yang terinspirasi nih sama Ray. Iya, bagus deh. Tapi mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dari Ray buat adik-adik yang ingin mengikuti jejaknya seorang Ray itu supaya jangan cuma excel di olahraga tapi juga mesti excel di sekolah dan di karir untuk kedepannya harus gimana? Yang paling penting itu pintar ngatur waktu sih. Ngatur waktu mau dalam sekolah, hobi, atau olahraga itu. Dan kalau misalnya mau jadi atlet, tertarik jadi atlet, itu harus coba. Karena itu sangat menyenangkan. Oke. Dan banyak pelajaran yang bisa dapat gitu. Contohnya pelajaran apa yang gini atau gini? Mungkin nambah dikit ya. Gini, pelajaran kehidupan apa yang Ray dapat dengan menjadi seorang atlet? Pastinya ada rasa sportivitas yang tinggi ya. Oke. Pastinya ya. Terus juga selalu disiplin, terus tepat waktu, tanggung jawab, pokoknya banyak hal-hal yang baru
yang pastinya akan membantu kehidupannya Ray ya. Iya. Sekarang dan juga nanti. Tepuk tangan dong buat Coach Indrawan dan Ray buat obrolan luar biasanya. Dan buat yang tadi ketinggalan gitu ya, yang ketinggalan gitu kan, jangan bersedih hati, jangan mengurung diri di kamar, jangan bermuram durja gitu. Biasa aja. Kenapa? Karena tontonan ini atau obrolan ini bisa disaksikan secara ulang di YouTube-nya KONI DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat di situ. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share ya guys. Ya itu proper banget. Tinggal bikin channel doang, gue belum bikin channel ini ya Allah. Oke lah, sekali lagi terima kasih banyak Coach Indrawan, teman juga Ray. Terima kasih banget buat obrolannya seru. Dan kita tutup nih dengan yel-yel lagi ya. Oke, salam olahraga. Jaya, Jakarta, satu, PON Papua, ayo, rebut kembali. Sampai ketemu lagi minggu depan, guys. Assalamualaikum. Wah.